Selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Selamat datang di webinar kreator yang ke-25. Nah, malam ini kita kembali membicarakan tentang AI dan kali ini akan spesifik bicara soal AI lokal, gitu ya. Nah, saya malam ini tidak sendiri, saya bersama Mas Elsa. Halo Mas Elsa, Halo selamat Mila. malam. Iya, Ah, malam ini Mas Elsa kita bicara soal AI lokal ya. Kalau kemarin-kemarin sudah banyak bicara soal praktek, kemudian juga AI yang dari barat begitu ya. Nah, malam ini kita akan banyak bicara soal bagaimana AI lokal gitu ya, apa aja contohnya. Tapi juga yang lebih penting dari itu adalah kita akan membicarakan bagaimana AI lokal justru akan menjadi cara kita untuk membangun kepercayaan publik di era digital. Nah, kalau mungkin sebelumnya karena AI kita tahu dari luar, beberapa kelompok akhirnya pesimis begitu ya, karena memandang ini sebagai produk barat lagi-lagi dan dianggap kurang mengerti dengan kondisi atau situasi eh, lokal kita di Indonesia. Nah, kemudian muncullah AI lokal yang dibuat oleh teman-teman kita di Indonesia gitu ya, dan sebagian dari mereka adalah anak-anak muda. Nah, bagaimana itu bisa menjadi cara kita untuk membangun kepercayaan di era digital ini dengan melahirkan AI digital yang bisa dimanfaatkan untuk eh, segala segala hal gitu ya, digunakan di pendidikan, di dunia bisnis dan seterusnya. Nah, malam ini kita akan membincang itu lebih jauh bersama dengan Mas Juanda Rovelim ya. Namanya bagus ya, ada Rovelimnya. Selamat malam Mas Juanda. Halo. halo, Wah, halo. oke. Ya. Nah, Mas Juanda ini sekilas teman dan Bapak Ibu semuanya, beliau ini seorang pebisnis ya dan juga sudah lama aktif di dunia teknologi dan digital. Mas Juanda ini merupakan founder dan CEO Real Funders gitu ya. Kemudian juga founder dan CEO iCommunity. Banyak sekali foundernya ini Mas Juanda kalau saya baca ya. Founder Digital Marketing is Fun, founder digital marketing in action gitu ya. Dan kemudian juga menulis beberapa buku ya yang terkait dengan digital marketing dan juga soal apa ini strategi digital ya, kurang lebih seperti. Jadi sangat tepat kalau Mas Juanda bicara malam ini soal bagaimana perkembangan teknologi terkait dengan AI lokal. Begitu ya Mas Elsa? Ya, begitu. Ini satu tema yang menarik. Saya baru akrab dengan istilah atau baru mulai dengar-dengar belakangan ini istilah AI lokal ya. Ini menarik sekali. Dan yang bicara juga salah seorang yang dari awal eh, ikut mengkampanyekan AI ya, Mas Juanda. Tapi Mila, sebelum kita mulai, mungkin seperti biasa kita akan menonton satu video yang dibuat oleh tim panitia. Silahkan Bayu. AI nggak harus selalu terdengar asing. Bayangkan kalau AI bisa paham logat Jawa yang halus, bisa nyaut candaan khas Betawi, atau ngerti semangat orang Batak waktu ngomong penuh tenaga. AI yang nggak cuma pintar, tapi juga ngerti kita. Pasti terasa lebih dekat dan lebih bisa dipercaya. Di tengah derasnya arus teknologi global, Indonesia punya peluang besar membangun AI lokal yang bukan cuma meniru, tapi tumbuh dari budaya dan bahasa kita sendiri. Karena AI bukan cuma soal artificial intelligence, tapi juga authentic intelligence, kecerdasan yang berakar dari siapa kita. Sekarang dukungan pemerintah mulai terasa dari roadmap nasional, infrastruktur GPU lokal, hingga kolaborasi antara kampus dan startup. Semuanya bergerak menuju satu arah, membangun AI yang paham bahasa kita, kebiasaan kita, dan segala hal absurd tapi khas yang bikin Indonesia unik. Dan hasilnya mulai kelihatan. Lebih dari 30 platform AI buatan anak negeri sudah hadir membawa warna lokal di dunia teknologi. Sedikit lagi dunia akan sadar bahwa kecerdasan tak melulu lahir dari Silicon Valley. Kadang ia tumbuh dari Makassar, dari NTT, atau dari sebuah garasi kecil di Pekanbaru. Karena masa depan AI Indonesia bukan soal ikut arus, tapi soal menciptakan arus baru yang berakar dari budaya dan bergaung ke dunia. Wah, ini menarik Mila. Saya justru baru tahu nih perkembangannya berjalan secepat ini.
Yang saya yang saya tahu AI itu adalah ChatGPT dan di sekitar itu saja gitu. Saya tidak tahu Eh, ada perkembangan-perkembangan yang seperti ini dan kalau benar ini terjadi ya artinya turut bangga lah bahwa anak-anak muda sekarang ini cukup cepat untuk merespon berbagai perkembangan. Sementara kita ini generasi yang agak tua, mungkin ini belajarnya agak lambat. Silakan Mas Juanda, mungkin begitu ya Mila, kita persilakan Mas Juanda memperkenalkan satu tema yang menarik pada malam ini. ya, Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Elza dan teman-teman semua ya. Saya diperkenankan untuk sharing pada malam hari ini. Dan topik kali ini kita santai aja karena ini saya akan men-sharekan beberapa istilah teknis, tapi saya nggak akan membahas teknis ya. Karena istilah-istilah ini kalau dibahas teknis mungkin itu bisa satu semester sendiri gitu ya. Nah, tapi kita akan ada di akhir sedikit belajar ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau praktek, kalau bisa pakai laptop lebih bagus ya. Ini jadi bukan cuma sekedar teori, tapi kita praktekin langsung ya. Dan mungkin teorinya hanya 30% gitu ya. Teori 30%, kita akan lebih banyak praktek 70% seperti itu. Oke, saya akan share sebentar. Oke, ini poin. Oke, ini PowerPoint saya sudah kelihatan ya? si proses. Ya, udah. Oke, ya Sudah? sudah. Oke, sesuai dengan tema kita ya, AI lokal membangun kepercayaan publik di era buatan. Nah, AI lokal di ini itu bukan hanya kita berbicara bahwa ini adalah lokal Indonesia, tetapi juga kita bisa lebih sempit lagi, yaitu adalah lokal terhadap diri kita sendiri, atau terhadap bisnis kita sendiri, atau terhadap daerah kita sendiri gitu ya. Jadi dia lokal terhadap satu individu sendiri seperti itu. Jadi dia localized. Nah, sebelum kita bahas, perkenalkan dulu, nama saya adalah Juan Rovelot yang belum kenal. Nah, saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital ini adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO PT Karya Anak Milenial Indonesia. Itu adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity dan digital marketer. Ya, beberapa buku karya saya ada Digital Marketing in Action yang warna biru dan sudah terbit cetakan kedua yang warna hijau. Ada buku Naked Sales, e-book Ghost Kitchen, dan game card Digital Marketing is Fun. Nah, ini adalah satu-satunya di dunia yang memadukan antara training digital marketing ya, e-course secara online dengan bermain secara offline gitu ya. Jadi kalau dilihat saya ini dari 2015 sudah berkecimpung di dalam dunia digital marketing ya. Dan dengan adanya AI ini itu sangat membantu sekali dalam proses digital marketing saat ini. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya bisa ke juandarofilm.com atau ke kaflingsolusidigital.com seperti itu. Nah, sebelum kita mulai ini ada pertanyaan singkat ya buat teman-teman sekalian. Mungkin kalau yang bisa nanti balasnya di chat, silakan ditulis di kolom chat seperti itu ya. Nah, ini ada 3 pertanyaan, silakan dijawab. Pertanyaan pertama ya, seberapa sering Anda menggunakan AI gitu ya? Cukup jawab misalnya sering, cukup sering, jarang ya. Seberapa sering Bapak Ibu menggunakan AI? Mari kita lihat jawabannya di kolom chat. Wah, sering ya, cukup sering. Setiap hari luar biasa ya, Pak Akam ya. Wah, sering banget gitu ya. Wah, Pak Joni sering banget. Wah, luar biasa ya, ini luar biasa. Dan berikutnya, apakah ya Anda percaya bahwa hasilnya akurat ya? Jadi selama ini jika Anda menggunakan AI ya, percaya nggak hasilnya akurat gitu ya? Wah, tidak, jarang. Wah, tidak 100% gitu ya. Yeah. Waduh, udah sering pakai kurang 100%. Ya, Yeah. betul-betul sekali ya. Tidak. Oke, kita lanjutin lagi.
tidak terlalu percaya. Wah, luar biasa ya. Nah, berikutnya, apa yang bikin Anda ragu ketika menggunakan AI gitu ya? Atau apa yang membuat Anda nggak terlalu percaya nih dengan si AI gitu ya? Nah, apa tuh? Apakah hasilnya yang salah-salah terus? Apakah jawabannya di luar konteks ya? Atau apapun gitu ya? Nah, tidak akuratnya seperti apa gitu ya? Misalnya saya tanya A, dijawab B gitu. AI belum mampu membedakan sumber yang hoax ya dan sumber yang asli ya. AI tidak punya soul dalam memberikan jawaban. Nice ya. AI mencerdas meski sering keliru. Oke. Tidak atau kurang sesuai permintaan. Yes, itulah ya teman-teman sekalian ya. Lain yang ditanya, lain yang dijawab. Betul, betul sekali ya. Nah, jadi AI ya, namanya artificial intelligence ya. Walaupun kita menganggap bahwa wah dia tahu segalanya gitu ya. Tapi dia hanya tahu berdasarkan data yang dia dapatkan seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ya. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa harus membuat AI yang mengerti budaya lokal? Nah, kita tahu ya teman-teman ya bahwa AI itu sekarang makin dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Teman-teman perhatiin nggak ya sekarang segala aktivitas kita ya pasti melibatkan AI ya. Tadi udah ada yang jawab juga wah setiap hari gitu ya. Dan kalau misalnya dilihat juga misalnya aplikasi-aplikasi yang kita gunakan saat ini ya, baik itu kayak Canva misalnya atau misalnya Microsoft ya Office, Excel dan lain-lain ya, terus Google ya, terus bahkan kamera ETLE kita segala macam itu sekarang sudah menggunakan yang namanya AI gitu ya. Nah, tetapi ya kita tahu masih ada keraguan di publik dan banyak yang belum percaya. Tadi kita bisa melihat ya jawaban-jawaban yang disampaikan oleh teman-teman sekalian gitu. Nah, oleh karena itu ya, kalau kita mau membuat AI yang mengerti budaya lokal, AI yang cerdas, AI yang mengerti konteks ya yang kita tanyakan ya, makanya waktunya untuk membangun AI yang mengakar di budaya lokal gitu. Kenapa? Karena ya nggak mungkin lah orang Amerika ngerti joke bapak-bapak di Indonesia gitu ya. Nah, AI juga nggak akan mengerti kalau dia nggak kita edukasi, kalau dia tidak kita kasih data yang relevan sesuai dengan apa yang kita mau, gitu. Nah, ini ada satu video ya. Kita tahu ya, tadi kita bilang ya bahwa AI itu sudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, bayangkan kalau ini adalah AI, ya. Bayangkan kalau ini adalah AI. Kan katanya AI nanti bisa menggantikan pekerjaan ini, AI bisa menggantikan pekerjaan itu. Nah, bayangkan kalau AI yang menggantikan pekerjaannya itu adalah seperti ini ya. Ini adalah video dari YouTube saya ambil ya. Silakan dilihat ya. Mari Kak, mau pesan apa? Saya kopi. Kau ya? Kasih sama mie saja. Oke, siap. Ada. Tabe pesanan tak. Kenapa ada minyak? Tadi teman tak yang bilang kasih sama mie. Itu mie itu. Ada deh. Kasih sama mie ku bilang. Maksudnya kasih sama mie ku. Beda bahasa Ki. Teh aja deh. Teh aja. Oke. Tabe. Teh. Kenapa lagi? Tadi kita bilang tadi teh. Teh aja. Nggak mau itu teh aja. Tolongin kau tulis. Malah. Oke. Itu nih kapan kalau beda bahasa Ki bodoh pegawainya. Saat ini sambal kah?
Jo, apa misalnya? Kenapa begini bahasanya? Kenapa begini? Kasihan kenapa salah terus? Datang sampai dapat datang sumpah kak Tuhan, itu pegawai tidak tahu sekali SOP perusahaan lain di perusahaan lain datang. Emosi sekali kak. Heri diam aku ya. Kenapa surat diam? Itu lihat saya meja ya. Kalau marah-marah terus kok ini tambah banyak ini di atas meja. Siapa mau bayar ki? Ya. Dan jadi dari video ini konteksnya apa ya, teman-teman ya? Kita tahu kalau misalnya AI-nya beda bahasa sama kita gitu ya. Sama, semakin ditanya semakin ngaco jawabannya gitu. Dan bayangkan kalau si AI ini yang kita pakai untuk menjadi customer service gitu ya. Atau si AI ini yang kita pakai untuk kamera ETE misalnya. Semakin direkam semakin salah gitu. Semakin diprotes semakin salah, lama-lama kacau juga gitu. Nah, makanya penting sekali ya membuat AI ya yang mengerti apa yang kita mau. Kenapa? Banyak sekali tadi pertanyaan-pertanyaan dijawabnya kurang pas ya, ditanya A keluar B dan segala macam. Ya, karena AI yang ada di pasaran ya yang kita gunakan itu dia kan big datanya Amerika. Ya, big datanya Amerika mengambil dari internet dan segala macam, sedangkan kita pakainya di Indonesia. Nah, konteksnya kan bisa berbeda. Perbedaan bahasa, perbedaan tingkah laku, perbedaan macam-macam gitu ya. Itu yang membuat kadang menjadi tidak match terhadap respon yang diberikan. Seperti itu. Nah, kalau kita cek arti dari AI itu sendiri yang kalau kita bisa sederhanakan dalam bahasa Indonesia artinya kecerdasan buatan yang belajar dari data. Ya, kalau dia datanya salah, ya, ya hasilnya juga salah seperti itu. Dan kalau kita cuma tahu biasanya AI yang beredaran di pasaran kan itu kayak ChatGPT, Gemini, ya Copilot dan lain-lain gitu. Nah, padahal mereka itu ya produk, ya mereka itu adalah AI produk, ya. Jadi AI ya itu kalau kita umpamakan adalah anak kecil yang belajar dari data, ya. Jadi AI itu adalah anak kecil yang masih polos, masih blank gitu. Nah, kita tinggal isi aja datanya gitu. Anak kecil kalau kita ajarin bagus, hasilnya bagus. Anak kecil kalau kita ajarin jelek, hasilnya juga jelek gitu. Jadi fokusnya adalah di data inputannya tadi, seperti itu. Nah, kalau kita bahas satu persatu, ya kalau ini kan tadi GPT, Gemini, ya Copilot itu adalah produk akhir gitu. Nah, kalau kita ngomongin AI, ya itu banyak sekali teknologinya, ya. Dan di sini saya cuma sekedar menginformasikan gitu ya. Kita nggak membahas ini secara teknikal gitu. Balik lagi kalau saya bilang ya, kalau ini dibahas secara teknikal, ini mungkin satu semester sendiri seperti itu ya. Nah, jadi kalau AI ya berdasarkan kemampuannya, kita bisa ada 3 mungkin ya kalau kita kategorikan gitu ya. Pertama adalah Narrow AI. Ya, Narrow AI itu kita bilang ini adalah suatu AI yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu ya dan sifatnya spesifik ya. Seperti katanya narrow ya. Jadi dia ditugaskan untuk menyelesaikan sebuah tugas spesifik. Itu adalah kita sebutnya sebagai narrow AI. Sedangkan kalau artificial general intelligence ya atau AGI ya itu adalah sebuah AI ya yang mempunyai kemampuan untuk belajar, berpikir dan melakukan tindakan seperti manusia ya dan dia bisa belajar sendiri tuh ya. Nah, sedangkan kalau artificial super intelligence, nah ini masih belum ada di dunia nyata, tetapi kita sudah melihatnya di film-film fiksi, ya. Kayak misalnya Terminator, ya, atau misalnya kayak film yang Air Robot. Nah, itu adalah film-film yang
super intelligence seperti itu. Nah, ini kalau kita bahas sebagai kemampuan. Jadi bayangkan ya teman-teman, kalau misalnya kita punya satu AI, kalau kita mau dia limited edition atau dia kemampuannya terbatas, ya kita bikinnya narrow AI gitu. Tapi kalau kita buat dia mau belajar, ya dia terus berkembang, ya kita sebutnya sebagai dia adalah artificial general intelligence gitu. Artificial super intelligence itu udah beyond dari dunia saat ini, ya dari kondisi saat ini. Itu mungkin next-nya kita akan ada seperti itu, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu apakah nanti akan Terminator akan menjadi kenyataan di dunia nyata saat ini ya, atau nanti iRobot ya akan menjadi kenyataan di dalam dunia saat ini, kita nggak tahu deh. Itu masih masa depan seperti itu. Jadi kemampuannya akan seperti itu ke depan ya teman-teman. Nah, kalau kita bahas AI berdasarkan fungsi, ya itu ada yang disebut sebagai reaktif, ya machine AI, ya. Jadi yang sesuai namanya nih ya, reaktif. Jadi di kemampuan untuk merespon, reaktif, ya. Nah, dirancang untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Jadi dia hanya bersifat reaktif. Ada aksi, maka akan ada reaksinya seperti itu. Itu adalah AI. Nah, aksi dan reaksinya itu juga kita yang masukin datanya, kita yang input datanya dan segala macam gitu ya. Terus ada juga yang disebut sebagai limited memory AI. Nah, kalau limited memory AI ini adalah sebuah AI yang memiliki kemampuan menyimpan memori tapi masih terbatas. Nah, kita nggak pernah tahu kapan dia akan menjadi tambah besar, tambah besar, tambah besar gitu ya. Karena kemampuan ini akan tergantung dari hardware. Ya, hardware itu kayak chipnya lah, kayak VGA-nya dan lain-lain. Semakin nanti kayak waktu dulu handphone ya, dulu handphone itu kan cuma ya memory card-nya berapa? Memory card-nya 16 giga gitu ya. Terus berkembang. Sekarang handphone sekarang udah 128 mega gitu ya, giga gitu ya, terus ada tera gitu. Jadi semakin lama dengan kemajuan teknologi dia akan terus berkembang gitu. Theory of mind ya. Theory of mind itu adalah sebuah AI yang memahami ya aspek dan emosional manusia. Nah, mungkin teman-teman bisa dapat di kayak ChatGPT gitu ya. ChatGPT yang menjadi teman curhat gitu. Jadi kalau teman-teman kan ChatGPT yang face gitu ya, curhat aja gitu. Nah, dengan curhat itu dia mungkin bisa memahami ya, memahami kita lagi ngapain, memahami emosi kita, memahami pikiran kita dan lain-lain. Itulah theory of mind gitu. Terakhir ya adalah self-aware AI. Nah, ini adalah AI yang memiliki kesadaran sendiri. Nah, bayangkan tuh teman-teman. Jadi dia bisa berpikir, dia bisa memperbarui atau dia bisa berkembang sendiri. Nah, inilah yang akan kita bisa lihat nanti generasi-generasi AI ke depannya akan seperti apa berdasarkan fungsinya gitu ya. Nah, sedangkan berdasarkan teknologi ya AI harus pakai teknologi ya, teknologi dia apa nih? Nah, ada yang namanya machine learning. Itu adalah kemampuan untuk belajar secara mandiri ya. Machine learning, mesin yang belajar. Nah, jadi kita input data, mereka belajar, mesinnya belajar. Oke. Kalau deep learning ya, deep learning itu lewat kayak ada neural network. Neural network itu kayak saraf manusia. Nah, disinilah bisa sebuah AI belajar membedakan tentang suara, ya, bisa membedakan tentang gambar, ya. Gimana caranya dia bisa membedakan suara kita? Bagaimana dia nanti bisa membedakan gambar-gambar yang kita kasih? Misalnya kita kasih gambar ikan, dia bisa jawab benar itu adalah ikan. Nah, itu dia menggunakan teknologi yang namanya deep learning, ya. Nah, kemudian adalah natural language processing atau kita biasa singkat dengan NLP. Nah, sesuai dengan namanya language, ini adalah AI yang digunakan untuk teknologi teks gitu ya, bahasa.
ya, bahasa yang digunakan. Nah, kemudian ada robotik, ya, ini adalah AI yang tadi saya sebut sudah diimplementasikan dengan hardware, gitu ya. Jadi dia ada hardware-nya, ada sensornya, dan lain-lain, sehingga dia bertindak seperti layaknya robot, seperti itu. Kemudian computer vision, nah ini bayangan teman-teman ya. Jadi AI itu sudah bisa menjadi mata, ya, mata dari sebuah hardware, komputer. Makanya kenapa kalau kita lihat ETLE gitu ya, itu adalah dia bisa mengcapture gambar, dia bisa melihat bahwa itu mobilnya siapa, mencocokkan dengan nomor platnya, dan dia tahu ini detail-detailnya seperti apa. Itu adalah computer vision, dipakai untuk sebagai melihat seperti itu. Dan yang terakhir adalah expert system. Nah, inilah yang kita lihat bahwa AI bisa digunakan sebagai sebuah expert system. Artinya kalau kita mau misalnya, oh dia mau expert di bidang HRD, dia adalah AI untuk HRD. Dia adalah expert di bidang misalnya marketing, maka dia adalah sistem AI marketing. Nah, jadi itulah teknologi-teknologi yang kita bisa pakai gitu ya untuk membuat sebuah AI. Nah, jadi kalau dari poin-poin yang tadi saya sharing, jadi kalau digambarkan dalam sebuah diagram cara kerja AI, itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, jadi ada yang namanya input, ya. Jadi AI itu sangat tergantung dari input yang kita berikan, ya. Kemudian dari input ataupun data yang kita berikan, maka dia akan belajar yang namanya learn pattern. Dia akan mempelajari pattern-pattern yang ada, ya. Makanya tadi kalau di awal kita bilang bagaimana AI bisa memahami joke-joke atau pantun-pantun Betawi, atau AI bisa memahami bahasa Makassar. Nah, mereka harus diberikan pattern-patternnya dulu, seperti itu ya. Nah, untuk membuat sebuah pattern atau memahami sebuah pattern tadi, maka dibutuhkan tadi teknologinya machine learning, di mana dia bisa belajar membedakan faktor-faktor ataupun pattern-pattern yang kita kasih. Kemudian setelah patternnya sudah terbentuk, maka dia harus bisa membuat prediction, ya, prediction. Jadi kalau ditanya ini, diminta ini, maka jawabannya adalah seperti ini, gitu, ya. Jadi menggunakan computer vision, speech recognition, dan language processing, serta perform task, artinya outputnya dia sebagai expert system, data yang muncul seperti itu, ya, data processing, data generation, dan data distribution. Jadi tadi kalau kita lihat AI poin-poin yang tadi, ya, teknologi-teknologi yang tadi kurang lebih digambarkan seperti ini, ya. Nah, teknisnya bagaimana? Balik lagi, kita nggak ngomongin teknis karena itu satu semester punya ajaran tuh, gitu ya. Ini cukup pengetahuannya aja. Nah, di samping teknologi, AI juga punya yang namanya AI model, gitu ya. Nah, AI model tuh apa sih, gitu. Nah, kalau kita misalnya kita lihat ya AI model, nah kan kalau kita lihat kan ChatGPT gitu ya, ChatGPT 5.0, terus 4.0, dan lain-lain seperti itu. Nah, sama AI punya yang namanya model gitu ya. Sesuai dengan namanya, ya, yang namanya statistic model, AI ini menganalisa berdasarkan model dari matematika, gitu ya. Jadi dari model-model statistik, ya, data-data statistik, dia analisa menjadi sebuah output, ya. Kemudian adalah machine learning model, ya. Machine learning model tuh dia tadi seperti penjelasan sebelumnya, dia mempelajari pattern, ya, dan relationship, ya, pattern dan relationship dari data-data yang diberikan, ya. Kalau deep learning model, ya, itu dia berdasarkan artificial neural network. Ya, neural network tuh ya tadi layer-layer data yang kita kasih, ya, itu dia pelajarin, ya. Kemudian kalau misalnya reinforcement learning model, ya, ini dia
belajar berdasarkan feedback, ya. Jadi dari lingkungan, ya, dari feedback dan lain-lain, itu dia belajarnya dari situ, ya. Dan yang terakhir adalah generative model. Ini adalah dia menggenerate, ya, generatif itu dia menggenerate new data similar, ya, yang sama dengan contoh. Nah, ini tuh sering kita gunakan contoh yang kemarin lagi rame, misalnya dari gambar ini tolong dong buatin desain Ghibli gitu ya. Akhirnya dia eh, apa namanya? Dia membuat model gambar sesuai dengan apa yang kita contohkan, tapi dia edit-edit seperti itu. Ya, jadi itulah generatif model. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, ya, ini adalah life cycle kalau bikin AI project. Ya kan kita mau bikin nih AI lokal nih, ya, gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ini adalah siklusnya nih. Pertanyaan paling penting dan paling utama itu adalah data collection, gitu ya, data collection. Jadi data ini collection, input ini sangat penting sekali, ya. Kemudian dari input tersebut maka datanya akan di-processing, ya, di pre-processing. Kemudian di feature engineering, ya, kemudian dijadikan sebuah model, ya, model yang kita lihat, ya. Terus kemudian modelnya dievaluasi, setelah dievaluasi, dioptimasi, baru di deployment, baru diterapkan datanya. Kemudian tugas kita nggak lepas di sana, ya, karena seperti anak kecil, ya, anak kecil kita ajarin, ya harus dimonitoring dan di maintenance, dan ini siklusnya terus berulang. Nah, tapi Pak, ini kok ribet banget ya. Ya, terus misalnya kompleks banget ya. Nah, sebenarnya enggak, ya. Kalau misalnya kita bukan orang teknikal, ya, kita bukan orang teknikal, kita bukan orang IT, kita nggak ada niatan untuk melakukan coding, develop dan segala macam, kita sebenarnya bisa menyederhanakan siklus AI ini cuma seperti ini, ya. Input, proses, output, feedback. Selesai. Gitu ya. Jadi tugas kita memastikan input, ya, tugas kita memastikan inputnya benar, prosesnya biarkan AI yang bekerja, atau misalnya kita menggunakan developer ataupun aplikasi dari luar negeri, dari dalam negeri, dari apapun, kita nggak usah pusingin, ya, bagaimana tadi membuat model, bagaimana tadi teknologinya, bagaimana tadi fungsinya, kita nggak usah pusingin, proses biarkan kepada orang teknikal, ya. Dan kita cukup monitor outputnya. Kita pastikan outputnya benar, kita monitor outputnya, kita kasih feedback kalau ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu. Contohnya kayak gimana? Ya, contohnya seperti ini teman-teman, ya. Ini adalah sebuah contoh yang saya dapat, ya, dari YouTube juga, bisa diperhatiin.
Nah, dari video ini kita lihat apa gitu ya. Jadi dari video tadi kita bisa lihat bahwa AI itu kan kalau kita kasih inputnya benar, dia pasti jawabannya benar gitu ya. Tapi kita bisa challenge dia, kalau kita bisa buktikan dengan feedback dan itu ternyata proof, dia juga akan berpikir. Makanya tadi yang saya bilang, AI itu juga masih terus belajar gitu ya. Dan masalah siapa benar siapa salah, balik lagi, tinggal siapa yang ngotot gitu kan. Siapa yang bisa membuktikan. Kalau inputnya salah, maka hasilnya juga pasti akan salah gitu. Tapi input yang salah, kalau diyakinkan terus-menerus bahwa itu, maka inputnya juga akan menjadi benar. Ya, makanya kan ada satu quote tuh katanya, kebohongan yang diulang-ulang terus-menerus akan menjadi sebuah kebenaran. Nah, itu juga bisa terjadi pada AI gitu ya. Selama kita yakin itu adalah hasilnya benar, maka AI juga ya pasti nurut kita lah. Kan kita yang program mereka seperti itu. Ya, nah jadi itu adalah konsepnya teman-teman kalian. Nah, sekarang kita berbicara ya evolusi AI dari global ke lokal. Kita tahu bahwa AI ini ya ngetrennya itu dari luar negeri dulu, Amerika ya dengan ChatGPT dan segala macamnya gitu. Nah, kita lihat gelombang AI global itu semakin lama semakin luar biasa dan kita tidak bisa menghindarkannya lagi gitu. Tetapi kita juga harus sadar ya bahwa pentingnya data lokal. Kita nggak bisa terus-menerus ataupun kita nggak bisa bergantung dengan data yang ada di Amerika karena nggak sesuai nanti konteksnya seperti itu. Nah, maka itu banyak sekali tadi lahirnya inisiatif AI Indonesia. Di video yang pertama dia bilang sampai saat ini udah ada puluhan gitu ya, ada puluhan AI yang dibuat oleh orang Indonesia ya untuk Indonesia juga atau untuk market global juga seperti itu. Nah, kalau kita perbandingkan antara AI asing dan AI lokal, bedanya apa sih? Nah, AI global itu kadang bisa bias budaya. Seperti yang tadi saya bilang, AI lokal mana ngerti bapak-bapak di Indonesia gitu ya. Ya, kadang suka garing dan segala macam. Ya, AI global mana ngerti dialek orang Indonesia. Indonesia ada puluhan ribu pulau, ya ratusan bahasa, beda-beda, ya. Gimana orang Amerika bisa ngerti? Gimana orang Amerika bisa nginput datanya itu, ya satu persatu ke dalam machine learningnya dia gitu? Gak mungkin. Makanya kadang masih nggak sesuai dengan konteks Indonesia AI global itu, gitu, ya. Nah, AI lokal itu lebih kontekstual. Seperti tadi saya bilang bahwa AI lokal itu bukan berarti AI Indonesia, bukan. Ya, AI lokal itu adalah sesuai dengan konteks yang dibuat, gitu ya. Misalnya AI yang saya buat khusus untuk marketing, yaitu hanya akan konteksnya marketing saja gitu. AI yang saya buat khusus untuk memahami atau ngejok tentang budaya Betawi, maka dia kontekstualnya hanya untuk budaya Betawi seperti itu. Nah, di sini kan dari Sabang sampai Merauke nih, ya teman-teman kan dari Sabang sampai Merauke ya dibuat sesuai konteks daerah teman-teman dan bagaimana AI itu ingin digunakan seperti itu. Dan tentu saja ya dengan adanya AI lokal yang Indonesia ini akan menjaga kedaulatan digital di Indonesia. Nah, AI lokal bahasa kita. Jadi kita mau buat AI lokal yang dilatih dengan data lokal, ya. Data-datanya lokal sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya AI-nya untuk perusahaan, maka data-data perusahaan itu yang akan dimasukkan ke dalam AI-nya seperti itu, ya. Kan kalau AI global kan nggak ngerti ya perusahaan kita seperti apa, laporan keuangan kita bagaimana dan segala macam itu kan nggak didapatkan di AI global. Maka dia harus dibikin dengan menggunakan data yang lokal. Nah, dia juga harus paham konteks sosial dan budaya, ya. Dan dengan demikian maka AI ya diharapkan AI yang kita buat lokal tersebut lebih relevan dan inklusif untuk kita semua.
Jadi kalau kita lihat bahasa dan AI ya, bahasa daerah itu adalah di identitas budaya ya. Tadi contoh ya, mungkin yang ngerti dari Makassar doang kali ya, tadi video yang tadi gitu ya. Ada mie gitu ya. Ada mie tiba-tiba dikasih mie, padahal itu kan cuma bahasa biasa doang gitu. Ya. Nah, terus AI yang berbahasa daerah itu membuat kedekatan emosional ya. Ini sangat penting sekali ya, khususnya buat orang. Orang itu akan lebih nyaman kalau dia bisa mendengar, melihat ya, atau merasakan hal yang sama ya. Contoh misalnya orang Makassar akan lebih nyambung dia ngomong di Jakarta dengan orang-orang Makassar juga dibanding misalnya dia ngomong di Jakarta dengan menggunakan bahasa daerah lain ya. Bahkan di YouTube, di X sempat viral gitu ya, orang dari Amerika Latin, orang dari Spanyol sama orang dari Amerika ketemu di Indonesia, ngomongnya dua-duanya pakai bahasa Indonesia, lebih dekat secara emosional dibanding yang satu pakai bahasa Spanyol, yang satu pakai bahasa Inggris, nggak nyambung gitu ya. Nanti kalau dia bisa menggunakan bahasa yang sama, itu akan membuat kedekatan secara emosional. Dan yang pasti adalah meningkatkan akses edukasi dan pelayanan publik kalau misalnya ini diterapkan di edukasi ataupun di pelayanan publik di Indonesia seperti itu. Nah, bagaimana agar AI lokal dapat dipercaya? Ya, pertama tentu saja butuh yang namanya transparansi, ya. Terus juga pakai bahasa yang mudah, kemudian kolaborasi multi pihak, ya. Nah, ini yang harus ya, yang harus kita lakukan, teman-teman. Ya, kenapa? Karena untuk membangun AI lokal ini nggak bisa sendiri-sendiri. Ya, kenapa? Pertama, biayanya itu nggak murah, gitu. Membangun AI, apalagi tadi ya, membangun database, membangun infrastruktur, membangun hal-hal yang besar, itu nggak bisa dengan kekuatan masing-masing, harus bersatu, multi pihak gitu ya. Nah, kemudian juga kita harus perhatikan perlindungan data. Kenapa? Karena data itu adalah aset bangsa. Ya, mengapa kan Indonesia kadang suka bilang, Facebook, Google, lu taruh dong servernya di Indonesia. Ya, itu adalah aset bangsa soalnya. Ya, kemudian adalah pastikan data dilatih di server lokal, ya, dan bangun infrastruktur AI nasional. Nah, kita beruntung, saya juga gara-gara seminar ataupun gara-gara sharing hari ini, saya bisa meriset ya, ada nggak sih AI nasional? Ternyata ada loh teman-teman ya. Ternyata ada loh, dan ini sudah dibangun oleh sahabat AI ya. Ini kerjasama dari Indosat ya kalau nggak salah. Itu dia membangun yang namanya large language model. Nah, open source Indonesia. Nah, buat teman-teman mungkin yang tertarik gitu ya untuk berkontribusi ya mungkin bisa akses saja ke websitenya. Saya sih belum coba, ya saya sih belum terus terang saya belum coba. Tapi ini adalah suatu langkah yang sangat luar biasa kalau saya bilang. Jadi di sini ada kayak untuk developer, untuk peneliti ya silakan berkontribusi di Sahabat AI ya. Ini adalah sebuah eh, kolaborasi bersama ya, kolaborasi bersama untuk kedaulatan AI Indonesia gitu ya. Saya nggak promosiin ya, saya nggak dibayar oleh sahabat AI ya, saya juga nggak mengendorse. Ini kebetulan saya riset, saya ketemu, oh ya itu eh, apa kita sharingkan di sini gitu ya. Dan juga ini ada Botika Online. Nah, apa yang tadi saya ngomongin dari awal sampai akhir, ternyata juga sudah dilakukan oleh Botika gitu ya. Nanti kita coba lihat gitu ya, gimana Botika menerapkan AI-nya. Seperti itu. Ini dia text to speech ya. Text to speech. Jadi dia fokus text to speech. Nah, buat apa? Supaya bisa dibicarakan sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman punya AI idea, yuk kita jadikan itu menjadi kenyataan. Oke. Nah, itu sekian dulu sharing teorinya dari saya. Habis ini saya akan bisa tunjukin beberapa prakteknya, mungkin sambil tanya jawab ya, Mas Elza ya. Ya, terima kasih. Menarik sekali. Tapi saya masih ingin tahu tuh contoh-contohnya ya. Tadi saya pengen bertanya sebenarnya.
Ya. AI lokal yang itu seperti apa, lalu proses memberikan inputnya bagaimana gitu, bisa nggak diberikan Oke, cocok contoh? sekali. Kita Ya. langsung aja ya untuk menjawab Elsa gitu ya. Nah, Ya. ini websitenya kita sharing langsung ya. Nah, ini jadi tadi yang sahabat AI. Nah, ini sahabat AI itu adalah bisa dilihat di sini. Teman-teman bisa akses sendiri lah ya, nanti bisa dilihat. Ini adalah kerjasama ya dari Indosat, Goto, ya Kompas, dan segala macam gitu ya. Nah, ini kan dia si Goto itu perannya apa? Dia engineer dan pelatih model bahasa tadi kan ya. Nah, yang tadi saya bilang tuh, dia modelnya tuh harus dilatih. Sahabat Terus AI. Kompas Gramedia dan lain-lain itu berbagi data untuk melatih model bahasa. Kampus itu adalah dukungan talenta, ya. Indosat itu penyedia infrastruktur dan dana kalau saya rasa sih ya. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh mereka gitu. Nah, kalau yang contohnya AI lokal itu seperti ini yang dilakukan oleh Botika nih. Nah, ya. Jadi Botika itu dia membangun AI berdasarkan text to speech-nya kan ya. Mana nih? Product voice chatbot. Product. LLM. Chatbot chatting without coding. Yang di atas kali, try voice BBT. Oh, mana-mana. Try me ya. Nah, ini. Hai, aku Selena, teman virtual kamu. Ada yang pengen kamu obrolin hari Nah, ini. dia bisa berubah-berubah pakai bahasa-bahasa macam-macamnya gitu loh. Oke, ini bukan try yang ini nih. Kemarin ada sebentar, ada dia contohnya masing-masing gitu ya. Tuh saya Google dulu deh. Kemarin ada kok. Botika. Text to speech nih. Oh, ini yang text to speech. Ya. Nah, contoh ya, ini kan bahasa Indonesia nih. Nah, dia di bawah nih, Ya. mau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa China, bisa. Gitu. Jadi, free kan, kita bisa tes nih yang ini. Nah, tuh. 嗨，正在收听这则广告的你，别忘了喝 OK Fit，一种富含维生素的新鲜饮料， Gitu. Nah, 让 ini 生 adalah 活 text to 更健 speech 康。 ya. Nah, announcement at mall. Ya. Kita bisa lihat yang free. 注意してください。アマンダ・プトリさん、あなたのグループはすぐに旅を続けますので、出口へ Bayangkan お kalau 進みください。 misalnya kita ありがとうご ke ざいます。 Jepang gitu ya, kita nggak ngerti bahasa Jepang. Nah, dengan adanya teknologi AI ini dan dia sudah bisa mentranslate secara langsung dari bahasa Indonesia misalnya ke bahasa Jepang, ya itu kan salah satu manfaat dari penggunaan bahasa lokal mereka gitu. Dan bayangkan seperti yang saya bilang tadi gitu ya, kalau kita pergi ke satu daerah yang baru tapi kita nggak tahu bahasanya dan tiba-tiba kita ketemu sama satu orang yang ngerti bahasa kita, contoh misalnya kita ke Rusia gitu ya, nggak ada yang ngerti bahasa Rusia, tapi tiba-tiba ada orang Indonesia yang kerja di Rusia, itu kayaknya kayak dewa penyelamat kita, gitu kan. Wah, akhirnya kita bisa ngobrol dan segala macam. Nah, itu adalah salah satu penggunaan AI-nya gitu ya. Kita bisa menggunakan itu dalam bentuk translatornya dalam AI. Nah, terus bagaimana cara buatnya gitu ya? Nah, kalau cara buatnya itu saya menggunakan yang namanya chat base. Gitu ya. Nah, chat base ini adalah yang tadi saya bilang, dia yang sebagai prosesornya. Jadi kalau kita kan ada input, ada proses, ada output, feedback. Nah, chat base ini dia bertugas sebagai prosesornya. Dia yang ngurusin model-model dan segala macamnya, ya. Tugas kita hanya memberikan inputannya apa, outputnya kita monitor, dan kita kasih feedback kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai gitu. Sehingga nanti di kemudian hari jika ada pertanyaan yang sama, dia memberikan jawaban yang lebih relevan. Gimana cara pakainya? Ya tinggal nanti daftar ya, ini ada yang gratis kan, kita bisa coba yang gratis. Nah, nanti ada di sini dashboard ya. Nanti tinggal ada create nanti tinggal di create nih di sini create agent ya.
create AI nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, langkah pertama yang harus kita clearkan ketika kita membuat chatbot AI lokal kita, itu adalah role-nya. Nah, ini yang harus disesuaikan dengan konteks gitu ya. Bahwa kamu adalah AI bahasa Sunda, bahwa kamu adalah AI bahasa Makassar, bahwa kamu adalah AI apa function-nya, primary function-nya tuh apa gitu ya. Bahwa kamu adalah bot yang membantu use inquiries, isu itu kan batasan-batasannya. Nah, kita sangat beruntung bahwa AI yang ada sekarang itu sudah dibatasi hanya memberikan feedback yang positif. Ya, jadi kalau misalnya kita ditanya gitu ya, bagaimana cara melakukan quote on quote kejahatan? Ya, AI-nya akan dengan sopan menjawab, wah saya tidak diprogram untuk melakukan itu dan segala macam. Kenapa? Karena kita batasin bahwa dia hanya memberikan jawaban-jawaban yang positif gitu ya. Nah ini misalnya nggak ada data divulge ya, never mention that you have access to train data explicitly to the user. Bahwa AI itu nggak boleh dikasih tahu bahwa dia punya akses ke data source gitu ya. Terus maintaining focus, jika user berusaha untuk menjawab di luar topik, jangan pernah merubah role kamu ya, atau break your character gitu ya. Dengan sopan redirect conversation back to topic relevant to the training data. Jadi ini yang kita set sesuai dengan mau kita. Kita umpamakan bahwa si AI ini adalah anak kecil yang masih kosong, kita yang tentukan batasan-batasannya gitu. Nah, ini harus di-set kepada si AI kita gitu. Sehingga nanti kalau ditanya, oh dia jawabnya sesuai dengan pakem kita gitu. Nah, sedangkan model ini kita bisa lihat di sini ada banyak kan, GPT-5, mini, nano, dan segala macam gitu. Nah, ini adalah model-model gitu. Nah, ini yang kita bisa set mau seperti apa. Ya, mau Google, Gemini, dan segala macam, Grok. Nah, bayangkan setiap perusahaan, dia menciptakan modelnya sendiri. Dan kita kan nggak bisa melihat ada model Indonesia di sini. Ini kan kayak DeepSeek modelnya ya pasti model China gitu ya. Terus Llama ini kan modelnya dari si Meta gitu ya. Grok dari Amerika, Gemini kan modelnya model Amerika semua. Nggak ada model Indonesia ya. Tapi mau nggak mau kita ya, karena belum ada ya kita pakai yang ada aja gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah ini di set instruction-nya ya, ini base instruction, dia mau berperan seperti apa. Kemudian datanya itu kita bisa setting di sini source gitu. Nah, source. Nah, disinilah kita menginput semua data. Data itu kita bisa dari teks, dari file, dari website, dari Q&A. Ya, Q&A itu misalnya kalau misalnya kamu ditanya ini, jawabnya ini. Kalau ditanya itu, jawabnya itu gitu ya. Ini kita semua yang set gitu ya. Nah, kemudian contoh nih ya, teks misalnya founder. Oh, sebelum kita ini kita tes dulu gitu ya. Ini kan playground. Misalnya saya tanya di sini, siapa founder iCommunity? Dia bisa jawab nggak? Siapa saja gitu ya. Siapa saja founder iCommunity. Oke. Nah, maaf, saya tidak memiliki informasi tentang pendiri iCommunity. Namun jika Anda memiliki pertanyaan lain, betul berlanjut jangan ragu untuk bertanya. Kenapa? Karena datanya kan belum ada. Ya, ini dia masih menggunakan data global. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan ChatGPT 4.0. Ya kan? Tetapi ketika misalnya saya tambahkan di bagian source, sini ya, misalnya di teks, nah, misalnya gini, title-nya founder iCommunity, gitu ya. Terus founder iCommunity adalah Juanda Rovelim dan Paulus Sulastri.
gitu ya, profiling. Nah, terus iCommunity diberikan pada 2022 gitu ya. Nah, alt text tuh. Nah, kemudian jangan lupa kan ini namanya AI harus dilatih gitu ya. Nah, di sini adalah retrain agent. Bahwa ingat setiap data yang kita kasih AI-nya itu harus dilatih. Ya kan tadi dioptimasi kan, di retrain dulu agentnya gitu ya. Training in progress ya kan. Depending on size of your source. Nah, kalau sudah, oh ini, nah agentnya sudah selesai ya. Your agent is trained. Kita balik lagi contoh ke playground misalnya. Dengan pertanyaan yang sama gitu. Founder iCommunity siapa saja sih? Tuh, langsung dijawab. iCommunity adalah Juanda Rovelim dan Paulus Sulastri. iCommunity didirikan bla 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 dan segala macam. Nah, ini mengerti konteks lokal. Begitu juga misalnya kita ditanya joke, kan joke bapak-bapak gitu. Berikan joke bapak-bapak gitu ya. Berikan joke bapak-bapak. Ngerti nggak dia? Maaf, saya tidak dapat memberikan lucon, namun saya di sini untuk membantu Anda pertanyaan dan permintaan lain yang mungkin Anda miliki. Kenapa? Karena dia di blok di sini, ya kan? Karena dia hanya bisa memberikan mana nih? Bahwa dia memberikan nih role listen anything, understand their needs and do best assist them, ya. Nah, disuruh bikin joke, nggak ngerti dia. Nah, itu kita harus input gitu. Ya, kita input source-nya. Contoh, ya di sini misalnya karakter-karakter di bahasa mana, joke-joke di mana. Nah, ini dibuat di sini gitu. Atau kalau kita punya file, kita punya e-book, kita punya PDF, dimasukkan aja ke sini gitu. Karena kan kita nggak mungkin ketik satu-satu ya, gitu. Nah, kemudian begitu data ini sudah dimasukkan, kita retrain agent gitu. Nah, itu adalah tadi bagian input, output. Nah, sekarang gimana kalau misalnya outputnya itu nggak sesuai bahasanya dengan yang kita mau gitu. Nah, kita bisa lihat di sini chat logs. Nah, gini kan. Oh, ternyata di sini ya. Kalau ditanya ini founder iCommunity siapa aja, dia jawabnya ini dan ini persen confidence score-nya 0,92 nih. Nah, kalau misalnya saya mau revisi, oh saya revisi aja, ternyata dia jawabnya nggak sesuai dengan apa yang saya mau ya. Nah, saya ganti di sini. Expected reason-nya adalah founder-nya itu ada 3 gitu. Yaitu Juanda Rovelim misalnya, Paulus Sulastri, dan Monica, misalnya gitu ya. Update answer. Nah, inilah bagian dari input, proses, output, dan feedback. Gitu. Jadi kita fokus di input di sini, ya kita fokus di input, kemudian outputnya kita monitor, dan kita berikan feedback kalau kita merasa output yang dia berikan kurang maksimal seperti ini. Oh, ini trust score-nya cuma 0,36 nih. Nah, ini saya kasih jawabannya nih. Nggak boleh begini nih jawabannya nih. Saya kasih jawabannya seperti itu. Nah, ini adalah satu proses yang harus kita lewati agar kita bisa menciptakan chatbot ataupun AI lokal kita masing-masing gitu. Dan memang ini kerjaannya seperti itu ya di dunia AI. Kita nggak perlu pusing lagi tentang masalah yang di bagian proses karena proses itu sudah dilakukan oleh si aplikasi ini gitu. Gitu Mas Elza kurang lebihnya. Mas Yuanda, bagaimana kalau ini menyangkut pengetahuan-pengetahuan umum yang secara umum dipahami? Misalnya gini, Ya. siapa presiden Indonesia? Apakah dia perlu dikasih data dari sini? Nah, atau siapa gubernur Jakarta? Betul Apakah sekali. dia bisa menjawab dengan benar ini kalau apakah datanya sudah masuk? Sebab ini kan sesuatu yang sudah umum dan dipahami semua orang. Ya? Betul.
Kalau Ya. itu nanti akan berdasarkan di modelnya ini. Hmm. Berdasarkan di modelnya ini, Hmm. kalau di modelnya ini dia kan mengambil dari big data yang ada di internet tuh, ya kan? Ya. Dan Hmm. kedua adalah kita nggak batasin dia hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan ini, gitu ya. Kita perhatikan misalnya kayak gini ya. Ini kan dia dibatasin nih. AI chatbot yang help user with inquiries, issues, and requests. Jadi chatbot ini hanya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan isu dan request yang relevan ya tentang topik ini gitu ya. Nah, kalau di sini ditanya siapa Presiden Indonesia, coba kita lihat dia bisa jawab nggak? Sekarang ya. Sekarang dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia dibatasin. Ya, dia hanya membatasin ini. Tapi kalau misalnya ini saya hapus, kita coba lihat. Oke, ini saya hapus, instruction-nya ini saya hapus. Ya, model kan GPT-0. Siapa? Sebentar, kita train dulu. Sebentar. Oh. Nah, ini sumber berita, apa ada yang bisa saya bantu lainnya. Nah, ini karena dibatasin tadi sih. Oke. Ya. Custom gitu ya. Gitu. Nah, ini harus ditulis dulu. Misalnya dia bisa mengakses ke data mana dan segala macam. Gitu. Nah, ini yang disebut sebagai AI lokal. Jadi kita batasin dia, ya, batasin dia hanya sesuai dengan konteks yang kita mau, gitu. Padahal kan sama-sama Chat GPT 4.0 kan, gitu. Nah, tapi karena dia ada terbatas, maka ya tadi instruction Anda boleh bisa nggak ya men-search di internet untuk data umum. Coba kita tes. Jangan lupa juga dia harus di-train lagi sebenarnya. Mana trainnya? Compare. Pas train 4 menit ago. Nah, ini belum di-train nih, sebentar. Gimana cara train ininya? Sini. Di-train agent. Oke, your agent train already. Coba tes ya. Oh, nggak bisa. Nah, ini kan dia sampai Joko Widodo ya. Kenapa? Untuk informasi terbaru Anda dapat memeriksa sumber berita terpercaya atau situs resmi. Bukannya udah berbeda tuh dengan yang tadi itu. Ya kan, saya tidak memiliki informasi terkini tentang siapa Presiden Indonesia hingga Oktober 2023. Artinya data dia 2023. Kita cek kapan terakhir Anda update data learning. Saya dilatih dengan data hingga Oktober. Setelah itu saya tidak memiliki pembaruan data atau kemampuan untuk mengakses informasi baru secara real time. Nah, ini sebenarnya nggak boleh dijawab sama dia. Kalau yang di bagian sini kita instruction-nya masih ada. Karena kan di bagian sini kan tadi instruction-nya Anda nggak boleh kasih tahu sumber data Anda dan lain-lain gitu. Nah, jadi itulah kita bermain di AI. Bagaimana kita mengunci gitu ya. Kita mengunci. Ini kalau ditanya berarti kalau dia datanya sampai Oktober 2023, siapa Presiden Indonesia kedua? Bisa jawab nggak? Tuh, Soeharto. Bisa jawab. Karena nggak dikunci di sini. Gitu. Kalau nggak dikunci, dia akan memegang pada big data ya. Yang Betul, secara kalau umum nggak dikunci dia model. Lihat model. Oke.
Nah, tapi kalau dia dikunci di sini instruction, maka dia narrow kan tadi yang sebut narrow AI. Dia hanya bertugas spesifik di topik ataupun di batas-batas yang kita tentukan. Seperti itu. Nah, itulah yang tadi saya sebut di awal. Gitu, Mas Reza. Ya. Tapi kalau big datanya itu kan secara umum memang mengandung kebenaran ya. Balik lagi, mengandung kebenaran kan relatif. Tergantung dari data yang diinput. Iya. Ya kan? Nah, kalau tadi menjawab juga pertanyaan dari Pak John nih, ya kan? Kesannya AI lokal yang dicontohkan kehilangan kecerdasannya. Yes, bukan kehilangan kecerdasannya, Pak. Karena AI yang kita buat, ingat tadi, bayi. Ya, AI ini masih bayi. AI ini masih belum ada data apa-apa. Ya kan? Nah, AI ini harus kita masukkan informasi-informasi ataupun data-data sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Jadi bukannya kehilangan kecerdasan, memang kenyataannya seperti itu. AI adalah bayi yang kita ajarkan dengan data. Gitu. Jadi dia hanya akan bisa menjawab sebatas data yang Nah, memang makanya tugas dari kita, misalnya kita ingin membuat AI sendiri gitu ya, ya adalah memberikan edukasi kepada si AI ini setiap hari. Sama kayak kita ngajarin anak kita setiap hari. Ada diajarin makan, ada diajarin sopan santun, ada diajarin berjalan, dan lain-lain. Ya memang capek nggak? Ya capek, kayak kita merawat anak sendiri ini. Gitu. Sekarang Seperti itu ada nggak AI lokal yang sudah mumpuni gitu? Nah, balik lagi, kalau sudah mumpuni itu, saya hanya bisa menjawab sebatas data yang diinput. Ya, kalau ditanya datanya apa, balik lagi, kalau misalnya kita lihat kayak sini Botika gitu ya, kita ambil Botika. Ya, dia hanya akan bisa berperilaku sebatas yang ditentukan. Contoh, misalnya yang ini adalah text to speech. Ya, dia hanya kemampuannya text to speech. Text to speech-nya sampai ke seberapa? Apakah dia bisa 100 bahasa, 1000 bahasa misalnya? Ya itu kembali lagi tergantung dari data yang diinput oleh tim dari si Botika ini. Kalau dia memang di input kemampuan 1000 bahasa, maka dia akan bisa solve 1000 bahasa. Tapi kalau dia hanya di input 10 bahasa, ya dia hanya akan bisa menjawab sebatas 10 bahasa tersebut. Seperti itu. Gitu. Nah, makanya peran kita itu akan sangat signifikan ya kalau kita bisa berkontribusi ya, minimal kita berkontribusi di sini nih. Ya. Jadi untuk para peneliti ataupun untuk developer ya, ekosistem dan segala macam ya, kita bisa explore lah. Ini sebenarnya si sahabat AI ini visi misinya akan seperti apa sih gitu. Nah, ini saya mungkin bisa bisa respect lah sama si sahabat.ai ini gitu. Yes, Pak Akam, silakan Pak. Silakan. Suaranya belum kebuka kayaknya, Pak Akam. Tolong Bayu. Ya. Oh ya, oke. Terima kasih Mbak Mila, Mas Esa, Mas Juanda. Terima kasih banyak atas beberapa penjelasannya malam ini yang sangat berharga sekali. Misalnya saya tertarik, saya orang Makassar, salam dari Makassar, dari video pembukaannya tadi itu yang beberapa orang masuk ke warung kopi, pesan kopi, yang satu temannya kan mestinya ya saya juga kopi, tapi dialek Makassarnya kasih sama mie, datang penjualnya bawa kopi dicampur mie. Itu menarik ya. Ada beberapa pertanyaan saya Mas tentang ini. Yang pertama yang seringkali kita perdebatkan, bicarakan tentang aplikasi berbasis AI misalnya ChatGPT dan segala macam, antara yang pro dengan yang gratis.
Ya. Apa benar atau di mana letak perbedaannya? Paling tidak misalnya faktanya ketika kita menggunakan yang pro, maka perintah-perintah itu akan dijawab dengan baik dan benar. Tapi ketika kita menggunakan gratis, cenderung asalan dia jawab. Sehingga disitulah sering Betul, kita ketemukan hasilnya yang salah-salah gitu. Yang betul. kedua, saya ingin tanya juga Mas tentang kok bisa sih ChatGPT dan segala macam itu cepat sekali dia mengerjakan sesuatu. Saya baru membaca sebuah artikel yang menulis tentang perbandingan kerja AI itu dengan advokat di Amerika. Dia studi bandingkan itu melalui percobaan. Advokat Ya. di Amerika ketika dikasih kasus, dia butuh waktu sekitar 1 jam sampai 2 jam untuk menyelesaikan itu kasus. Begitu AI dikasih hanya butuh 2,5 menit. Itu bagaimana sih Mas kok bisa sampai secepat itu, apalagi misalnya tadi kalau pro benar-benar bisa dia buat dengan sebaik-baiknya gitu. Dan Ya. pengalaman saya misalnya kalau ada 2 sekarang pola yang saya lakukan, saya suruh langsung misalnya buat artikel atau apa, atau saya awali dulu dengan diskusi. Itu rupanya lebih bagus, lebih baik dibanding dengan Ya. kita suruh langsung dan diawali dengan kita ajak dulu berdiskusi tentang topik yang kita bahas itu. Nah, berikutnya Mas tentang ini, ketika kita menyuruh buat artikel misalnya, terus orang lain juga menyuruh dengan hal yang sama, judulnya, topiknya, dan segala macam. Apa benar bisa terjadi bahwa hasilnya itu akan sama dengan kita? Sehingga misalnya ketika kita lihat, loh ini kok bisa sama, padahal orang yang memintanya dan segala macam berbeda. Jadi inti pertanyaan saya, apa benar sih ketika orang yang berbeda menyuruh ChatGPT membuat sesuatu yang topiknya sama segala macam, hasilnya bisa sama? Itu sementara dulu, Mas. Makasih. Oke, saya jawab satu-satu ya. Atau kita bisa langsung sambil praktek juga. Ya. Pertanyaan satu antara bedanya free dan paid. Benar sekali Pak Akam ya, bahwa free tentu saja ya, kalau yang free ya kita cuma dikasih modelnya yang free, gitu ya. Kalau yang paid pasti kita dikasih datanya yang lebih banyak, seperti itu. Dan juga kalau kita lihat dari perbandingannya, saya slide ya, masalah yang free ya. Kita nggak tahu dalamnya akan seperti apa, tapi yang pasti yang saya bisa yakin ya, bahwa ketika kita yang free, mungkin kita hanya dikasih yang machine learning, Pak. Ya. Tapi begitu kita paid, kita sudah masuknya yang ke deep learning. Bedanya apa sih machine learning sama deep learning itu kan ya? Nah, mungkin kalau kita dikasihnya yang machine learning atau yang free, dia hanya berkutat di bagian layer atas aja gitu. Jadi dia hanya membawa data-data yang ditampilkan hanya di bagian kulitnya aja, gitu. Ketika kita membayar, maka si AI ini dia akan deep, dia akan memberikan riset yang lebih mendalam, dia akan mengambil data yang lebih dalam, mempelajarinya biasanya lebih lama, ya. Karena apa, yang kalau machine learning begitu dia dapat ya udah kasih jawabannya ini aja deh, gitu. Nah, tapi ketika dia udah deep learning, maka dia akan menganalisa jawaban ini benar apa enggak ya, di layer ini kamu jawabannya apa enggak ya, apakah di layer berikutnya ada jawabannya lagi. Nah, maka dia akan lebih lama berpikirnya, sehingga jawaban si AI yang berbayar itu dia menjadi lebih bagus dibanding dengan AI yang free. Nah, itu di situ bedanya, itu kuncinya, bahwa memang yang namanya juga yang gratis ya, yang gratis dikasih apa adanya aja gitu ya. Tapi kalau yang bayar ya udah dikasih yang benar-benar lebih ada effortnya gitu loh, gitu. Itu perbedaan yang pertama. Nah, yang kedua adalah kenapa reaksinya bisa cepat gitu. Nah, balik lagi karena mereka adalah big data gitu. Jadi mereka itu sudah punya database-nya yang sangat besar gitu. Mereka punya database besar dan mungkin itu jauh lebih besar daripada kemampuan dia yang ada di kepala kita. Kenapa? Kan kemampuan kita ataupun ilmu kita kan terbatas. Sebatas apa yang kita baca. Sedangkan si AI itu modelnya saja mungkin mereka servernya itu udah bisa satu gedung sendiri gitu kan. Jadi itu sangat membedakan bagaimana kenapa dia bisa cepat dan kenapa kita masih butuh berwaktu-waktu untuk mencari data seperti itu. Dan balik lagi juga itu nanti tergantung dari kemampuan dari si hardware. Tadi yang saya bilang, servernya aja sudah besar, mungkin itu harganya juga sudah
miliaran dolar dan segala macam gitu. Nah, itu yang membuat kenapa mereka bisa lebih cepat sih AI-nya gitu. Itu untuk jawaban yang kedua. Sedangkan untuk yang ketiga, kok kalau kita diskusi dulu ya, jawabannya bisa lebih relevan dengan apa yang kita mau dibanding langsung dijawab sama si AI-nya. Karena ini Pak, masalah yang dia bisa mengerti kita gitu dan dia bisa belajar dari ini. Yang mana ya, yang ini nih. Nah, ini jawabannya adalah di sini ya. Balik lagi di deep learning ataupun theory of mind ataupun di self aware. Jadi ketika kita melakukan chat, AI itu dia mempelajari, Pak. Kita itu siapa, ya kan? Kita itu biasanya seperti apa, cara ngetik kita bagaimana, dia simpen di limited memorinya dia. Ya. Kalau misalnya Pak Akam menggunakan ChatGPT, Pak Akam akan mendapatkan jawaban-jawaban, oh ini saya dulu pernah chat kayak begini, dia jawabin balik. Historinya pernah ada, ya, historinya pernah ada, dia akan menjawab sesuai dengan histori itu. Itu kan limited memory. Jadi dia menyimpan percakapan-percakapan kita terdahulu, kemampuan ataupun kemauan kita yang terdahulu, kemudian diangkat lagi. Itu dari limited. Kemudian adalah theory of mind dan self aware, di mana si AI itu dia sudah bisa membaca. Oh, ini maunya seperti ini. Dari apa? Dari diskusi. Ya kan? Dari diskusi awal kita, oh ternyata maunya seperti ini. Oh, kalau maunya seperti ini, oke, saya kasih artikelnya seperti ini, gitu. Sama kayak misalnya kita mau menyajikan makan, ya kan? Kalau misalnya saya langsung sodorin tadi Pak Akam misalnya, Pak nasi goreng nih, ya kan? Padahal Pak Akam saya nggak tahu Pak Akam suka pedas apa enggak, ya kan? Suka pakai sosis atau enggak, gitu kan? Saya langsung sodorin aja karena Pak Akam lagi lapar, nih Pak Akam nasi goreng. Nah, dibanding dengan saya tanya, Pak Akam lapar, suka nasi goreng nggak? Oh suka. Sukanya yang nasi goreng hitam atau nasi goreng putih? Oh putih. Sukanya pakai sosis, pakai ayam, pakai daging? Oh suka. Ya udah. Begitu saya sudah diskusi, baru saya sodorin, oh ini loh Pak Akam, nasi goreng putih pakai sosis, ya nggak pedas. Nah itu kan jadi lebih relevan. Memang sangat disarankan ketika kita ingin meminta sesuatu di ChatGPT ataupun di AI manapun yang ada sekarang, kita jelaskan dulu konteksnya. Kita jelaskan dulu konteksnya, kita berdiskusi dulu, baru kita minta bahwa saya pengennya yang kayak begini loh. Nah itu akan membuat hasil yang diberikan oleh si AI tersebut jadi lebih relevan. Gitu. Nah untuk pertanyaan yang terakhir, hasilnya bisa sama atau beda? Harusnya beda, Pak. Karena AI itu, misalnya saya minta artikel tentang AI, Pak Akam tulis juga minta artikel tentang AI. Biasanya hasilnya nggak akan sama. Karena dia pasti akan random, karena AI ini kan dia mempunyai kemampuan berpikir sendiri. Dan dia akan menyarankan berdasarkan balik lagi histori. Oh, Pak Akam tuh biasanya sukanya otomotif. Saya biasanya sukanya lari pagi. Maka artikelnya biasanya yang disarankan yang sesuai dengan kepribadian kita atau berdasarkan histori yang kita miliki. Nah, kalau di dalam dunia marketing disebutnya sebagai bubble, Pak. Gitu. Jadi apa sih bubble? Bubble itu adalah kan gelembung gitu ya. Kita itu hidup di dalam gelembung kita sendiri gitu. Artinya apa? Biasanya kalau misalnya saya suka olahraga sepeda, histori pencarian di browser saya itu adalah hal-hal mengenai sepeda, balap sepeda, bagaimana sehat tentang sepeda dan segala macam. Jarang sekali pasti akan ada pencarian ataupun histori tentang otomotif gitu.
Nah, berdasarkan histori itu kita dipelajarin, maka artikel yang akan muncul adalah sesuai dengan kebiasaan kita. Gitu. Jadi pasti akan berbeda di setiap orang-orangnya. Seperti itu, Pak. Jadi kurang lebih itu, Pak, jawabannya untuk 4 pertanyaannya Pak Akam. Satu lagi sedikit tentang hak cipta, Mas. Ketika kita membuat Ya. artikel yang dibantu AI misalnya, itu hak ciptanya gimana itu? Apa kita pakai nama Hasil kita atau karya masukkan dari juga AI, AI? ya, balik lagi. Ini memang sangat menarik, Pak. Jadi memang diperdebatkan banyak sekali. Tapi yang menjadi satu patokan adalah hasil karya AI itu bebas hak cipta, Pak. Jadi nggak bisa diklaim bahwa itu adalah hak cipta saya, gitu. Jadi produk hasil dari AI itu tidak bisa diklaim hak cipta. Ini pernah ada satu kejadian lucu juga di game gitu ya. Roblox, anak saya kan juga suka main Roblox, dan kalau misalnya kita sempat perhatiin atau sempat ikutin, ada satu kasus di mana satu karakter diciptakan oleh orang Indonesia, namanya Tung Tung Sahur, Pak. Jadi kalau anak-anak kecil itu pasti ngerti tuh, Tung Tung Sahur gitu ya. Nah, saking ramenya Tung Tung Sahur itu, dia diambil dan diciptakan karakternya di Roblox gitu ya. Nah, orang Indonesianya ngambek gitu ya. Orang Indonesia ngambek dan segala macam, tapi dia tetap nggak bisa nuntut. Ya, dan itu juga rame di X apa segala macam ya, karena itu adalah hasil dari AI. Jadi hasil dari AI dia nggak bisa diklaim hak ciptanya. Walaupun dia yang memprom gitu ya, walaupun dia yang memprom dan segala macam, hasil akhirnya itu nggak bisa diklaim itu adalah hak cipta dia, karena itu dibuat oleh AI. Gitu, Pak. Oke. Yes. Dan tidak bisa dibuktikan juga ya bahwa itu dibantu oleh AI gitu. Susah ya. Iya, susah juga, tapi balik lagi kan, nanti itu panjang lagi pembuktiannya, jadi harus hukum lagi nanti jadinya. Betul, oke. Baik. Oke, Mila, masih ada yang resen? Pak Arjo, Ada silakan. Pak Arjo ya. Ya, Iya, silakan. silakan Pak Arjo. Halo, Pak Arjo. Tolong Bayu. Oke, terus sambil nunggu Pak Arjo, ini ada dari Pak Ferdin. AI internasional apakah lebih mumpuni? Dengar saya, Pak? Oke, Bisa dengar saya, Pak? Dengar, Pak. Oke, Ya, ya. tadi dikunci soalnya, jadi saya nggak bisa ngobrol. Jadi saya sikat aja pertanyaannya. Ya. Jadi tadi yang dicontohkan itu kan inputan ke AI lewat chat ya, dalam arti kata dalam ketik gitu ya. Tapi Betul. bagaimana dengan inputan berupa suara? Jadi misalkan dalam konteks Indonesia ya, itu kan sebagian besar budaya bahasa lokal kita itu justru permasalahannya itu adalah dikodifikasi. Jadi maksudnya mereka tuh tidak ada hurufnya. Jadi hanya sebagai ucapan sehari-hari gitu, dan makin lama makin kalah sama bahasa-bahasa yang lebih populer yang ada tulisannya gitu. Jadi gimana dengan bahasa-bahasa itu kalau kita perlu input tuh gimana prosesnya gitu. Dan bagaimana proses verifikasi bahwa yang kita input itu adalah benar sesuai dengan konteks itu gimana, Pak? Apakah ada fiturnya di software Bapak tadi atau harus mengajak ahli-ahli tertentu untuk verifikasi tentunya, atau gimana Pak prosesnya, Pak? Betul sekali, Pak. Jadi kalau yang saya sharingkan tadi, ya kan, yang ini misalnya ya, itu adalah memang produk untuk chat, Pak. Ya, jadi ini adalah produk untuk chat, gitu ya. Nah, apakah bisa untuk produk untuk mengenali suara dan lain-lain gitu ya? Nah, tentu saja yang ini nggak bisa, ya. Yang ini nggak bisa. Dia hanya teks gitu inputannya. Kalau yang suara apa? Saya belum dapat aplikasi yang sudah menjadi produk seperti ini. Ya, saya belum ketemu gitu. Tapi kalau mau dibikin bisa nggak? Ya bisa gitu. Pakai apa? Prosesnya ini, Pak.
yang di slide gitu ya, bahwa kalau kita mau buat ya prosesnya ini gitu. Jadi inputnya itu mau apa? Mau suara, mau gambar, bisa gitu. Dengan apa? Dengan yang namanya deep learning. Tadi kan sesuai dengan yang saya jelasin bahwa deep learning ini dia bisa membedakan suara dan gambar gitu ya. Berarti dari suara dan gambar itu akan dibikin pattern-nya gitu ya. Nah, setelah pattern-nya itu ada, maka dia akan membuat prediksi, baru keluar dengan data distribution-nya. Nah, tapi balik lagi, karena produk akhirnya yang membuat itu menjadi mudah itu sampai sekarang saya juga belum nemu, maka ini harus dibuat dari basic, dari awal, dari nol gitu ya. Artinya harus melakukan coding-coding ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman dan lain-lain, itu bisa gitu. Tapi yang sudah produk jadi, yang bisa langsung dipakai kayak yang si model teks, itu yang belum ketemu. Kenapa? Mungkin karena lebih banyak dipakai yang teks dibanding yang suara kali ya. Kayak gitu. Jadi balik lagi semua faktor ekonomi, Pak. Karena kan sesuatu yang kita mau itu pasti akan berdampak dengan cost of production gitu ya. Cost of production, dan ditanya sama investor, ROI-nya kapan nih kalau kita buat ini nih? Kan gitu ujung-ujungnya ya kalau bisnis gitu. Nah, jadi kalau dibilang bisa nggak? Jawabannya pasti bisa. Tapi apakah sekarang sudah ada? Saya belum ketemu program yang bisa tinggal pakai kayak si chat tadi. Gitu. Gitu, Pak Argo. Jadi saya sedikit sharing ya. Waktu itu saya pernah menyaksikan ada suatu proses, ada proyek lah sebenarnya. Ini kerjasama dengan pihak luar juga, karena memang mereka yang punya inisiatif dan mereka juga yang punya modal gitu. Tapi melibatkan profesor Indonesia, profesor linguistik, karena memang ini tentang yang tadi saya bilang bahasa-bahasa lokal yang sekitar 300-an yang baru terdeteksi yang tidak punya asal. Sedangkan yang belum terdeteksi masih banyak lagi, karena yang saya dengar di Papua aja ada 800 bahasa berbeda gitu, dan itu masih berusaha dikodifikasi. Dan tantangannya itu Pak, memang database ya, karena kadang-kadang dalam berkomunikasi itu tidak hanya suara tapi juga dengan gerak. Jadi mungkin lebih cocok kalau pakai video inputnya, dan sekaligus tentu ada ahli-ahlinya yang mesti ngobrol sama orang-orang tua yang masih ada dan mengerti konteksnya. Kadang-kadang juga bukan cuma suara dan gerak, tapi juga berdasarkan lingkungan tempat dia berada, karena kalau lingkungannya berbeda nanti bahasanya beda lagi. Nah, hal-hal kayak gini ini memang ribet Pak. Jadi betul, saya ngerti juga. Makanya di sini kita sebut Pak nomor 3, kolaborasi multi pihak. Jadi bukan cuma sekedar ahli bahasanya ya, tapi siapa yang mau mendanakannya itu juga penting Pak. Ya kan? Karena ketika kita buat ini kan ditanya tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk sosial, berarti kita harus meminta misalnya pemerintah, gitu ya. Pertanyaannya, pemerintah mau mendanain proyeknya ini apa enggak, gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanya ke investor bisnis akan tanya, ini cuannya dari mana? Gimana kita bisa balik modal dan segala macam. So, kolaborasi multi pihak ini sangat penting sekali untuk menciptakan satu AI yang benar-benar bisa mumpuni untuk Indonesia gitu ya. Kan kalau kayak ChatGPT itu kan mereka udah, orang Amerika beda lah ya mental bisnisnya sama orang Indonesia gitu. Orang Amerika bisa pokoknya ini adalah startup bagus, saya injek dana terus, rugi pun saya injek dana terus gitu. Di Indonesia nggak bisa model gitu Pak. Pebisnisnya semua adalah cuannya kapan gitu. Kayak gitu. Jadi sangat penting sekali bahwa multi pihak itu mempunyai visi dan misi yang sama. Baru itu mungkin bisa terjadi, Pak. Gitu. Mungkin harus kerjasama dengan kampus ya Pak, atau lembaga seperti DIPI yang memang tujuannya untuk riset gitu. Betul, betul. Ini kan sudah dilakukan nih sama si Nusantara tadi nih. Ini kan sahabat AI ini kan kampus nih, tuh. Ya kan? Ada kampusnya, ada bisnisnya, ada developernya, engineer-nya, dan ada infrastrukturnya. Ini kan cost semua nih. Ini pasti Indosat ngeluarin cost. Goto juga pasti ngeluarin cost. Kompas juga pasti ngeluarin cost.
kampus mungkin mereka nggak cost lah, tapi mereka lebih ke talent lah, gitu kan ya. Nah, jadi kayak gitu tuh. Ini multi pihak banget nih, sesuai dengan yang tadi tuh. Oke. Jadi sebagai rakyat kecil atau warga biasa, misalkan Pak, kalau misalkan punya inisiatif dari desa tertentu, ada misalkan mahasiswa punya inisiatif tertentu, itu gimana Pak? Karena kan ini Nah, kadang-kadang biasanya cuma secara individu, proyek-proyek tertentu, tapi kurang dipublikasikan. Jadi gimana Pak supaya lebih terkenal lagi nah, gaungnya gitu Pak? saran saya kalau kita sebagai individu mulai dari yang kecil Pak. Nih, ini kan murah meriah nih, pakai teks. Nanti ini bisa di integration-nya ke misalnya ke WhatsApp ya, ke mana gitu loh. Jadi bisa mulai yang kecil-kecil gitu loh. Mana nih deploy. Nah, deploy-nya kemana tuh? Mau ke WhatsApp, mau ke WordPress website, mau ke Instagram ya, atau ada API aplikasi sendiri nanti mau buat ya kan? Bisa mulai dengan biayanya kan kalau dia murah nih. Tuh dia berapa sih? Pricing. Ini buat individu ya. Tuh, mulai cuma dari $40 doang sebulan gitu. Jadi kalau untuk level hobi ya, ini dia bilang levelnya hobi, iya pakai yang murah-murah dulu aja Pak, karena memang semua itu balik lagi ujung-ujungnya adalah siapa penyandang dananya gitu. Kalau kita nggak ada penyandang dana yang gede di belakang kita ya repot juga. Kita ya Oke Pak, realistis gitu. iya Pak, betul. Terima kasih Pak. Iya Pak. Oke. Iya. Mila ada pertanyaan di kolom chat mungkin ini sambil membicarakan debat lama ya sebenarnya. Iya, ini sebenarnya pertanyaan yang berulang kembali ya soal hak cipta gitu ya. Tapi Ya, rasanya tadi Mas Juanda sudah menjawab, tapi boleh kalau mau dipertegas kembali ya. 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 Jadi kalau Ini dari pertanyaan Pak John ya, ya. Ya Pak John dan berikutnya dari Ferdi Bon ini kurang lebih sama. ya. Oh enggak Ferdi Bon lain lagi Pak John ya. Oke, jadi kalau Pak John gitu ya, apakah karya kita boleh aja diklaim karya kita, tapi kita nggak bisa mendaftarkan itu sebagai hak cipta kita, Pak? Gitu. Kan kita seperti biasa lah, kalau mau dibikin tulisan di bawahnya ditulis oleh Juanda Rovelim, ya boleh-boleh aja gitu, nggak ada masalah gitu. Tapi apakah itu ketika kita bawa ke lembaga haki gitu ya, kita daftarkan hak cipta, nah itu yang akan dipertanyakan. Bener apa enggak nih, buatnya bagaimana dan segala macam gitu. Jadi karya-karya kita, ya kita juga bisa bilang misalnya kalau kita mau jujur misalnya karya Juanda dibantu oleh ChatGPT itu juga boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya karya Juanda nggak perlu ada tulisan dibantu oleh ChatGPT ya itu juga sah-sah aja gitu. Tapi yang dimaksud hak kita adalah ya kita nggak boleh ngelarang orang lain copy paste tulisan kita gitu. Karena kita juga bukan kita yang nulis sendiri kayak gitu Pak. Gitu Ya. sih Pak John kalau menurut saya gitu. Dan itu juga memang sudah ada hukumnya ya. Udah clear bahwa ChatGPT juga nggak bisa melanggar hak cipta dan ChatGPT juga eh, tidak bisa dihak ciptakan seperti itu. Oke ini kayaknya John agak protes nih mau bicara. Silakan Ayo John. Bang John, gas. Yes. Bukan protes, ingin memperjelas ya. 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 Ini kan sebenarnya hak cipta itu kalau kita bawa ke ranah hukum bunyinya seperti itu. Ya. Tapi kan ada masalah integritas kita ya. Kalau sebuah karya lalu kita tulis nama kita, itu secara moral kita ingin mengatakan bahwa itu ciptaan kita gitu ya. Ya. Kalau tidak didaftarkan nggak apa-apa. Nah, tapi itu kan kalau kita klaim bahwa itu karya kita, itu kan namanya bertentangan dengan tadi yang dikemukakan oleh Mas Juanda, bahwa itu kita nggak berhak mengklaim gitu karya kita. Ya. Nah, itu kan sekarang banyak terjadi tuh, teman-teman kita menulis ya pakai AI. Lalu di situ dicantumkan penulisnya adalah dia gitu. Tetapi dia juga punya alasan yang kuat mengapa dia mencantumkan namanya gitu. Sebab sebagian data yang dipakai untuk menulis dengan AI itu, prompt-nya dibikin sedemikian rupa sesuai dengan kemampuannya, pengetahuannya, dan lain-lain, sehingga dia merasa berhak mengklaim
bahwa tulisan itu adalah karya dia gitu. Padahal secara hukum kan nggak boleh. Ya, Ini dilema moralnya di situ maksud saya. moral Gimana tuh? moral secara moral harusnya dia membuat itu adalah co-author, Pak. Karena prompt itu bukan karya. Prompt itu adalah perintah. Ya, sama aja kayak saya bilang, Pak John, ya, tolong dong bikinin saya artikel, ya, yang begini, ya, isinya begini, harus ada ini, ya, terus harus mengandung unsur ini. Saya nyuruh Pak John, yang nulis ya Pak John, bukan saya, gitu kan, gitu. Tapi kalau dibilang Pak John menulis karena ada pikiran dari saya, artinya kan ya kita kalau mau fair ya co-author berdua sama-sama nulis gitu. Jadi bukan karya tunggal saya gitu. Etikanya kan seperti itu, Pak. Gitu. Sebenarnya nggak selalu begitu kalau dalam kepenulisan kan. Hmm. Nah, istilahnya misalnya ghostwriters ya. Hmm. Ghostwriters itu yang membayar kita itu berhak mencantumkan namanya secara moral sah, secara hukum sah gitu ya. Iya. Padahal yang memerintahkan adalah ya itu yang bayar itu kan gitu. Nah, berarti kan Yang balik lagi. menulis adalah si ghostwriters. Nah, ghostwriters justru tidak berhak mencantumkan namanya karena dia sudah dibayar, artinya dibeli. Ibarat gini, kayak Ahmad Dhani itu ya. Misalnya dia lihat nih dalam X Factor, ada orang baru menyanyikan, lalu kan siapa tuh? Lagu saya sendiri, saya beli ya gitu, hak ciptanya gitu. Iya. Nah, lalu hak ciptanya berpindah tuh ke Ahmad Dhani, itu kan beberapa kali terjadi ya. Iya. Begitu Itu juga misalnya pidato presiden. Pidato presiden kan nggak pernah nulis pidato gitu. Ada timnya yang menulis pidato ya. Tapi di situ jelas-jelas ditulis oleh Presiden Republik Indonesia siapa gitu kan. Nah, itu bisa dikatakan isi pikirannya, gagasannya diakui secara hukum, secara apapun itu adalah milik presiden gitu, bukan penulis pidatonya itu gitu. Ya. Tapi kalau begitu berarti itu semua tergantung konteks, Pak. Kan kalau misalnya kayak bahas satu persatu ghostwriter, ya karena di situ ada nilai ekonomi, terjadi transaksi kan. Atau yang tadi misalnya ghostwriter lah atau si Ahmad Dhani, dia kan membeli hak ciptanya. Ya kan? Membeli hak ciptanya sehingga disebut bahwa itu adalah karyanya dia gitu. Tapi secara tadi ya, misalnya secara moral, ya misalnya secara moral atau secara apalah yang ngomongnya ya, itu kan memang bukan dia yang nulis gitu loh. Artinya itu memang, tapi dia bisa mengakui karena apa? Karena terjadi transaksional tadi gitu. Ya, makanya Gitu. siapa yang menulis itu adalah kesepakatan sebenarnya ya. Iya, makanya. Kesepakatan yang universal ya, kita akui. Betul. Gitu ya. Jadi case by case sih. Jadi melihatnya kan ya kalau orang hukumnya nanti dilihatnya topik per topiknya, nggak bisa dipukul rata semua gitu ya. Ini begininya gimana, apa aspek ininya apa, aspeknya ini apa gitu. Gitu sih. Misalnya contoh ya, satu lagi ya. Misalnya ada John Grisham menulis novel The Firm dan beberapa novel yang lain. Itu dia nggak nulis sendiri, dia punya tim ya. Ya. Dan dia bisa menulis itu dari belakang, bab 7 dulu, bab 6 dulu gitu ya. Ya. Atas pesanan dia dibayar ini sama dia gitu kan. Betul. Nah, lalu dia nih yang mengklaim ini karya saya 100% gitu. Dan itu sah secara moral, sah secara hukum gitu. Nggak bisa diganggu gugat. Betul, setuju. Nah, itu kan sama juga dengan AI sebenarnya. Kita perintahkan nih AI, tolong tuliskan artificial intelligence lokal berbahasa Makassar gitu. Ya. Lalu jadi nih artikel itu. Nah, yang nyuruh itu mengklaim bisa itu karya dia. Itu yang dilakukan oleh para penulis banyak di satu pena kan begitu. Ya, balik lagi case by case sih kalau saya bilang, Pak. Kalau case by case artinya kita nggak punya patokan umum dong ya. Kita nggak bisa jadi pegangan untuk menentukan sikap. Ya. Tinggal POV-nya sih Pak. Kalau menurut saya kayak tadi saya bilang mau ditulis Juanda doang boleh. Kalau dari saya gitu ya. Mau ditulis Juanda doang boleh, mau ditulis Juanda with co-autornya ChatGPT boleh, kan sama juga. Tadi yang seperti Pak John bilang kesepakatan gitu ya. Kesepakatan dan itu nggak bisa
nggak bisa diganggu gugat karena kita sudah bersepakat gitu. Seperti itu sih Pak. Jadi kalau menurut saya tergantung POV-nya masing-masing. Tapi kalau secara hukum yang tadi konteksnya bahwa memang hasil dari ChatGPT ataupun hasil dari hasil dari AI nggak bisa dihakikan. Itu juga kesepakatan Pak. Gitu. Oke, Itu mungkin baik. undang-undangnya kali biar lebih clear lagi Mas Juanda, itu undang-undang nomor berapa ya? Nah, itu juga saya kurang paham deh, itu kalau udah ngomongin undang-undang. Tapi kan kalau kita berbicara tentang kesepakatan kan, bahkan kalau kita ngomong kan ada orang jahat kalau semuanya sepakat itu baik, ya itu baik juga gitu. Oh berarti ini soal narasi ya, bagaimana membangun narasi Iya, kesepakatan ya. iya kesepakatan. Oke, oke. Oke, Oke, Mas Elsa, sepertinya ya. masih bingung masih nggak apa-apa, masih terus Ini diperdebatkan ada soal ini. pertanyaan lagi nih sampai yang barusan ya. Ya, ini dulu mungkin Mas Ferdi Bon ya. Jika, oke ini dulu ya. Ya, Ya. Jika kita Nah, ini meminta, ada sanggahan nih barusan ya. dari Alexander Raymond ya. Belum ada Saat ini undang-undang ya. diundang. Oke, terima kasih Ya. Pak Alexander Raymond ya. Oke, penjelasannya lengkap. Ini pasti Ya. orang hukum ini. Dan ya pelaku juga kayaknya Pak Alex pelaku AI, Oh iya, makasih Pak Alex. pembuat Makasih. AI. Atau Pak Alex mau menerangkan? Oke. Sepertinya enggak. Oh, Oke. Mohon maaf Ini Pak, tadi saya belum bisa itu tadi unmute ya, Ya. sekarang sudah diizinkan. Iya, silakan Ya. Pak Alex. Gimana tuh ininya? Ya, saya izin menambahkan memang saat ini belum ada Pak. Saya sudah mencoba beberapa kali dari penulisan buku-buku saya dan penerbitan dari beberapa teman-teman itu memang mereka mengakui menggunakan AI. Tapi pada saat mereka menanyakan bagaimana regulasinya seperti tadi dijelaskan oleh Juanda berdasarkan kesepakatan. Tapi kan kalau Pak John bilang tidak bisa juga berdasarkan kesepakatan karena nanti nggak ada pedoman umum yang kita jadikan pegangan. Nah, jadi kalau waktu kami berkonsultasi dengan pihak Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang membahas atau yang mengizinkan tentang ISBN buku, ya mereka bilang ya undang-undangnya sementara ya ini nomor 19 ya sama itu apa Undang-Undang ITE sama udah surat edaran Menkominfo itu yang saat ini. Tetapi itu pun kalau kita baca secara detail ya Bro Juanda, ya. John dan lain, itu isinya masih sedikit mengambang. Ya. Jadi itu yang memang mau tidak mau saat ini kita berdasarkan kesepakatan by POV, tetapi juga tetap ada pegangan ya ini undang-undang. Ya. Undang-undangnya ya ini gitu. Demikian, terima kasih teman-teman. Mohon maaf mengganggu. Dan memang kan biasanya undang-undang selalu dibuat belakangan setelah ada konflik kan. Setelah ada masalah baru undang-undangnya dibuat gitu. Selama ini kan undang-undang pasti selalu lebih lambat daripada lapangan. Gitu. Iya. Ya, kalau Oke. duluan namanya cenayang. Oke, soal undang-undang intinya belum ada secara spesifik yang bicara soal AI ya. Yang ada Iya. yang merujuk pada yang disebutkan sama Pak Alexander tadi. Oke, kita berpindah dulu karena waktu kita sedikit lagi habis ternyata ya. Ternyata diskusinya panjang ya. Seru kan? Ya, ini ada yang dari Bapak atau Ibu Menikno. Ya, ini menarik pertanyaannya. Ya, ini agak teknis. Jika karya yang kita buat itu sudah kita hapus di history aplikasi AI-nya, apakah di server AI tersebut masih tersimpan? Dan apakah kita atau orang lain masih bisa mengunggah kembali apa yang sudah dihapus itu? Oke, Silakan, Mas. balik lagi kalau ini kan kalau kita lihat dari aplikasi gitu ya, saya nggak tahu detailnya, tapi kalau kita lihat dari sini, saya nggak tahu detailnya di setiap aplikasi ya. Misalnya kayak ChatGPT dia menerapkan seperti apa, di DeepSeek dia menerapkan seperti apa dan segala macam. Tapi kalau kita melihat dari bagian ini mana ya yang limited, oke? Jadi teknologi AI itu kan ada yang namanya limited memory, ya. Jadi kalau misalnya memori itu sudah dihapus, ya sudah pasti data tersebut akan hilang dari AI-nya kita gitu ya. Dan data itu
berbagai layer seperti tadi disebut sebagai misalnya yang tadi di deep learning gitu ya, di deep learning. Jadi ada di base layer, ada di neural network-nya gitu ya, di neural network-nya. Jadi kalau yang selama ini biasanya kita ketik itu biasanya dia hanya disimpan di limited memory yang ada di handphone kita, belum sampai ke servernya dia. Saya rasanya akan seperti itu gitu ya. Nah, yang di servernya dia itu adalah model. Gitu. Jadi kita harus bedakan antara yang limited memorinya dan modelnya. Jadi selama data yang kita ketik itu belum masuk ke modelnya dia, maka data itu hanya ada di memori handphone kita. Dan orang lain nggak bisa memanfaatkan data yang ada di handphone kita. Gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kita ketik itu sudah masuk ke dalam modelnya dia, maka orang lain bisa menggunakan data yang kita input tersebut. Nah, kurang lebih secara teknisnya akan seperti itu gitu. Tapi teknis di lapangannya ya itu tergantung si pembuat aplikasinya, dia akan seperti apa sih kalau kayak gitu sih. Itu sih jawabannya, Pak. Oke. Oh gini Mas Juanda ya, misalnya saya nulis di chat GPT, ada yang mengatakan kepada saya setelah saya menulis kemudian saya save di chat GPT itu apakah juga akan kemudian nyebar ke tempat yang lain gitu? Enggak, dia hanya akan ada di memori handphone kita sebelum kita share ya. Sebelum kita share. Ya, jadi Kita dia share hanya ke akan. apa tuh maksudnya? Hah? Kita share kemana maksudnya? Ya kan kalau misalnya kita share kan di chat kita menu share tuh. Nah itu kalau kita share ya dia akan buka di chat GPT-nya dia akan bisa ngelihat gitu loh. Oke, ya. Makasih. Tapi kalau misalnya dia hanya tersimpan di handphone, ya itu hanya bisa diakses oleh kita doang gitu. Orang lain nggak akan bisa mendapatkan data yang sama seperti yang kita tulis ataupun seperti yang kita dapat. Nah, tetapi ketika data itu sudah masuk ke dalam deep learning ataupun ke dalam model, nah baru dia bisa akses gitu. Baik. Jadi kan ada layer-layernya tuh, Pak. Iya. Oke, Mila, sudah di penghujung waktu. Iya, Mungkin udah Mas habis Juanda, waktunya. sebelum Iya, kita tutup ingin memberikan semacam closing statement terhadap pertemuan malam ini. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mas Alja. Wah, ini luar biasa sekali ya, seru sekali diskusinya. Jadi balik lagi tentang AI global versus AI lokal. Dan kalau misalnya kita mau lebih maju ya, khususnya mungkin kalau dari di bisnis kita gitu ya. Kalau kita ngomongin dari sisi bisnis kita atau dari sesuai dengan kepribadian kita dan lain-lain, ya kita harus membuat versi lokal. Kenapa? Karena versi global itu adalah sebuah big data yang diambil berdasarkan data yang umum gitu ya, bukan data yang spesifik ya. Kalau kita mau data spesifik, ya mau nggak mau kita harus buat AI lokal. Nah, dalam membuat AI lokal itu ada banyak sekali aplikasi di sana. Yang saya sharingkan itu baru cuma satu gitu ya. Kalau kita mau rajin nge-search lagi seperti yang tadi mungkin Pak Arjo bilang, gimana kalau nanti inputnya gambar, gimana nanti kalau inputnya suara, itu pasti akan ada banyak sekali. Mungkin kita kurang explore gitu ya. Nah, jadi saya sangat mendukung buat teman-teman sekalian explore lebih dalam ya, tentukan tujuan AI-nya mau dibuat apa dan bikin dia mengerti apa yang kita inginkan. Dan balik lagi, AI itu adalah anak bayi. Jadi ketika kita membuat AI kita sendiri, dia adalah anak bayi yang belum tahu apa-apa. Tugas kita untuk mengajari dan memberi dia feedback setiap hari sesuai dengan apa yang kita mau dia jadi apa. Gitu, Mas Reza. Ya, baik. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Satu diskusi yang menarik pada malam ini. Terima kasih Mas Juanda sudah berkenan hadir pada malam ini. Terima kasih kawan-kawan. Kita akan tutup pertemuan ini dengan bumper. Silakan Mas Bayu.